Acara dalam rangka peningkatan kapasitas SDM, kesehatan dalam simulasi nasional, kesiapsiagaan menghadapi Megatrust Provinsi Sumatera Barat dimulai. Dalam setiap bencana, kesehatan adalah kebutuhan yang paling vital. Korban luka harus segera ditangani, korban meninggal harus segera dikelola dengan layak. Penyakit menular harus dicegah, gizi pengungsi harus dipenuhi, serta kesehatan mental masyarakat juga harus diperhatikan. Oleh karena itu, klaster kesehatan memegang peran yang sentral dalam penanganan darurat bencana gempa bumi. Kesiapan rumah sakit, puskesmas, tenaga kesehatan, logistik, obat-obatan, sistem rujukan hingga koordinasi antar instansi harus berjalan cepat, tepat, dan efisien. Simulasi ini bukan sekedar latihan teknis, namun merupakan bagian dari proses pembelajaran kolektif lintas sektor. Tidak hanya dari rumah sakit atau dinas kesehatan, namun semua sektor yang berkaitan agar memastikan seluruh komponen sistem kesehatan itu mampu merespon secara cepat, tepat, dan terkoordinasi. Pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2000 masyarakat Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Pariaman sedang melakukan aktivitas rutin seperti biasanya. Pada pukul 10 WIB tiba-tiba masyarakat di 3 kabupaten kota tersebut dikejutkan dengan gempa yang diawali dengan guncangan kecil sehingga masyarakat keluar dari rumah, gedung dan fasilitas kesehatan. Berdasarkan informasi yang dikeluarkan oleh BMKG, kekuatan gempa dengan magnitudo 8,9 berpusat di 10 km barat daya Kota Pariaman dengan kedalaman 20 km. 5 menit kemudian terdengar sirine peringatan tsunami di Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Pariaman. BMKG mengeluarkan peringatan akan terjadinya tsunami di sepanjang pesisir pantai di 3 wilayah tersebut. Pada pukul 10.10 WIB terjadi tsunami yang menerjang pesisir pantai di wilayah Kota Padang, Kota Pariaman dan Kabupaten Pesisir Selatan dengan panjang garis pantai yang terdampak sepanjang 100 km. Ketinggian tsunami antara 3-10 meter bervariasi di berbagai tempat, sementara tsunami menerjang daratan sejauh 3-5 km bervariasi di berbagai tempat. Dinas Kesehatan menugaskan 1 petugas IMT Mobile dan PSC 119 menuju lokasi wilayah terdampak dan melakukan triase dan penanganan awal korban terdampak. Barusan ada informasi telah terjadi korban dilaporkan di lokasi alam awan. Kami membutuhkan bantuan 3 tim lagi untuk evakuasi. Terima kasih. Baik, akan dikirimkan 1 tim untuk menuju ke lokasi. Berdasarkan penilaian IMT mobil PSC Kota Padang, diperlukan tim medis tambahan untuk membantu penanganan medis awal di lokasi bencana. Untuk itu, melalui petugas Rapi, IMT Mobile PSC Kota Padang menghubungi Sekretariat PSC 119 di Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan kemudian menugaskan 3 tim medis tambahan untuk membantu penanganan korban di lokasi bencana. Padang 2, Padang 4 monitor. IMT Pariaman 4 BC siap ke lokasi. Dibutuhkan 1 tim lagi, silakan meluncur ke lokasi alam awan. Terima kasih. Serahkan diri. Rujuk. Kemana? Padang 3 rujuk ke MZ. Nanti ke MZ jalan. Tim RHA Rapid Health Assessment menuju dan melakukan pengkajian di 3 kabupaten atau kota lokasi terdampak. Dari
3 kabupaten kota ini terdampak sekitar 60% fasilitas pelayanan kesehatan. Kita nilai juga rumah sakit tidak semuanya bisa beroperasi secara optimal. Kami mohon kawan-kawan segera menurunkan tim kita, kaji lagi apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat di sekitar kita, dan nanti tolong diinformasikan kepada saya kembali. Pada tanggal 21 Agustus 20XX, Sekda atau Kalak BPBD Provinsi Sumatera Barat melakukan rapat koordinasi dengan seluruh OPD untuk melaporkan hasil dari dampak gempa bumi di ruang rapat kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hasil kaji cepat, rapat koordinasi tersebut menghasilkan rekomendasi bagi Gubernur Sumatera Barat agar menetapkan status tanggap darurat bencana. Pada hari ini, tanggal 21 Agustus 2020, saya telah menetapkan status keadaan tanggap darurat untuk wilayah Provinsi Sumatera Barat. Setelah penetapan status tanggap darurat, Kepala Dinas Kesehatan melakukan rapat koordinasi di lingkungan Dinas Kesehatan untuk mengaktifkan HEOC, Health Emergency Operation Center, atau Pusat Kendali Operasi Kedaruratan Kesehatan. Dengan telah ditetapkannya oleh Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat dengan status tanggap darurat bencana, dengan ini kita aktifkan HEOC kita. Berdasarkan hasil RHA, diketahui bahwa Sumatera Barat membutuhkan bantuan sumber daya kesehatan dalam bentuk tenaga cadangan kesehatan atau TCK. Kemudian Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat memanfaatkan dashboard Sistem Informasi Tenaga Cadangan Kesehatan untuk menyebarluaskan informasi kebutuhan bantuan sumber daya kesehatan. M. Jamil monitor. Silakan, M. Jamil. MTCC melaporkan rencana ada rujukan dari Rumah Sakit Unan pasien terintubasi dengan cedera kepala pro CT scan. Apakah bisa diterima? Silakan Unan, M. Jamil standby. Tim Rumah Sakit M. Jamil dan Rumah Sakit Unan melakukan pendirian rumah sakit lapangan di lokasi rumah sakit. Rumah Sakit Unan dan M. Jamil menyampaikan kepada HEOC bahwa mereka membutuhkan dukungan air bersih dan instalasi listrik. HEOC menyampaikan PDAM dan PLN untuk pemenuhan kebutuhan air bersih dan listrik tersebut. Tim Subklaster Kesling melakukan pemeriksaan air di Rumah Sakit Unan dan Rumah Sakit M. Jamil. Mobil PLN masuk ke dalam lapangan, berjalan sesuai alur yang ditentukan menuju dan standby di Rumah Sakit Unan. Tim PLN memberikan dukungan instalasi listrik di Rumah Sakit Unan. Petugas registrasi HEOC mencatat dan memastikan kualifikasi serta standar anggotaan logistik sesuai dengan standar nasional. TCKEMT yang telah melakukan registrasi dan memenuhi persyaratan diberi tanda pengenal. Jangan lupa di lokasi nanti yang kami instruksikan itu diperkenalkan diri dan kemudian jelaskan sistem komando yang harus dilaksanakan dan apa yang dikerjakan di sana dengan bukti catatan yang sudah diserahkan di bukti registrasi tadi. TCKEMT Mobile melakukan pelayanan kesehatan di pos pengungsian dan TCK melakukan pelayanan di RS terdampak. Pasien terus berdatangan ke 4 rumah sakit. Sementara itu, tim Basarnas melakukan evakuasi korban dari reruntuhan. Tim DVI mengevakuasi korban meninggal ke posko DVI untuk melakukan penatalaksanaan korban meninggal dan identifikasi jenazah, antemortem dan postmortem. Diasumsikan tanggal 5 September 2000XX Subklaster P2P dan Kesling, Subklaster Kesehatan Reproduksi, Subklaster Kesehatan Jiwa, Subklaster Gizi melakukan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan minimal.
EMT Mobile di lokasi pengungsian 1 melaporkan kepada HEOC, EMTCC terdapat 2 orang kasus diare di lokasi pengungsian yang diduga akibat keracunan makanan. HEOC menugaskan tim subklaster ke lokasi pengungsian 1 untuk melakukan penanganan. HEOC, EMTCC mengarahkan agar 2 pasien yang mengalami diare dirujuk ke Rumah Sakit Universitas Andalas. EMT Mobile MDMC1 dan EMT Mobile BKK Padang selesai melaksanakan tugas dan melakukan laporan kepulangan di HEOC EMTCC dengan mengisi form laporan kepulangan dan menyerahkan donasi sisa logistik kesehatan kepada HEOC. HEOC melaporkan kepada Posko PDB tentang penanganan krisis kesehatan telah tertangani. Hari ini diasumsikan tanggal 18 September 2000XX pukul 10, Gubernur Sumatera Barat mengeluarkan surat keputusan bahwa status tanggap darurat telah berakhir dan masuk pada situasi transisi darurat. Dengan berakhirnya kegiatan ini, maka dari Posko PDB menutup status tanggap darurat dan diteruskan ke transisi darurat. Sekian dan terima kasih. Dengan berakhirnya status tersebut, maka berakhir pula simulasi krisis kesehatan gempa bumi di Provinsi Sumatera Barat. Sirene dibunyikan tanda simulasi berakhir.